Ya, pemirsa, hari ini sidang kasus dugaan suap Ronald Tanur kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan sejumlah saksi atas terdakwa Zarof Richard. Ya, hari ini majelis sidang akan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap Ronald Tanur. Para saksi ini akan dihadirkan untuk terdakwa mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Sebelumnya, sidang tuntutan ketiga terdakwa hakim sudah digelar pada 22 April 2025. Jaksa menuntut Erin Tuah Damanik dan Mangapul 9 tahun penjara atas dugaan menerima suap dan gratifikasi untuk membebaskan Ronald Tanur. Jaksa juga menjatuhkan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Sementara untuk Heru Hanindio dituntut lebih berat, yaitu 12 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Ini ada berita acara pemeriksaan pada waktu di penyidik. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah suasana terkini sidang kasus dugaan suap Ronald Tanur, kita langsung bergabung dengan rekan kami Amrina Rida langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Halo, selamat siang rekan Amrina Rida. Seperti apakah jalannya sidang saat ini? Iya, Pram dan Syafa, memang benar bahwa hari ini rencananya akan dilaksanakan sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap ataupun juga korupsi yang melibatkan mantan pejabat MA yakni Zarof Richard. Salah satunya adalah terkait dengan pengurusan perkara yang melibatkan Ronald Tanur. Nah, untuk sidang sendiri, Pram dan juga Syafa, ini awalnya direncanakan pada pukul 10 pagi. Namun kalau kami melihat situasi di belakang, yakni di ruang sidang Muhammad Hatta Ali yang akan digunakan, ini nampaknya memang untuk sidang belum dimulai, lalu juga untuk ruang sidang masih dikunci. Kami pun juga belum melihat adanya kehadiran dari jaksa penuntut umum. Nah, untuk sidang pada hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tadi informasi yang kami dapatkan kurang lebih ada 10 saksi yang akan hadir pada hari ini, dan 3 diantaranya ini adalah ada 2 anak dari Lisa Rahmat dan juga 1 dari suami Lisa Rahmat. Dan memang kalau kita melihat bagaimana bergulirnya kasus Zarof Richard ini, pada sidang pada hari ini tidak hanya Zarof Richard saja yang akan dihadirkan ataupun juga perkaranya akan disidangkan, namun juga perkaranya akan disidangkan bersama dengan perkara lain dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur dan juga Meriska Wijaya yang merupakan ibunda dari Ronald Tanur. Nah, ketiganya ini yakni Lisa Rahmat, lalu juga Zarof Richard, lalu juga Meriska Wijaya, ini memang perkaranya berhubungan satu sama lain dikarenakan ketiganya terlibat dalam upaya ataupun juga pemufakatan untuk memberikan suap terkait dengan perkara vonis bebas dari Ronald Tanur. Dan Zarof Richard sendiri memang didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Lisa Rahmat yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur untuk memberi dan ataupun juga menjanjikan uang sejumlah 5 miliar rupiah kepada Ketua Majelis Kasasi MA yakni Hakim Agung Susilo. Nah, terkait dengan Hakim Agung Susilo ini, kalau kita melihat dari persidangan sebelumnya, ini pun juga sempat menjadi saksi dalam persidangan ini, di mana menjadi saksi pada tanggal 21 April 2025, dan pada persidangan 21 April atau minggu lalu, Hakim Agung Susilo memang mengaku bahwa sebelum adanya sidang kasasi terkait dengan kasus ini juga tempat bertemu dengan Zarof Richard, di mana Zarof Richard disampaikan memberikan upaya-upaya ataupun juga mempengaruhi Hakim Agung Susilo untuk memberikan vonis bebas ataupun juga mempertahankan vonis bebas di tingkat kasasi terhadap Ronald Tanur, yang mana diketahui bahwa sebelumnya Ronald Tanur sempat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dan selain terkait dengan kasus Ronald Tanur ini, Pram dan juga Syafa, kalau kita melihat bagaimana bergulirnya kasus Zarof Richard, ia pun sendiri memang ditetapkan tersangka oleh Kejagung karena diduga menjadi maklar kasus terkait dengan kasus-kasus suap ataupun juga korupsi yang lainnya. Di mana dari pihak Kejagung ini menyebutkan bahwa Zarof Richard diduga menerima uang kurang lebih adalah senilai 915 miliar rupiah dari berbagai macam perkara karena tindakannya sebagai maklar kasus ini. Dan Zarof Richard sendiri
disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan karena jeratan pasal-pasal tersebut, untuk Zarov Richard sendiri mendapatkan ancaman hukuman penjara 20 tahun penjara. Nah, kita nantikan bersama nanti Pram dan juga Syafa bagaimana proses berjalannya sidang terkait dengan perkara Ronald Tanur ini, karena memang pada akhirnya perkara Ronald Tanur ini membuka bagaimana ada sistem maklar kasus dan juga ada kemungkinan kasus-kasus lain yang bisa terungkap. Kita nantikan bersama. Untuk sementara demikian dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Pram dan juga Syafa. Ya, terima kasih Amrina Rida langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya Pram, ini dari kasus pembunuhan akhirnya merembet kemana-mana ya, sampai ke penyuapan, kemudian maklar kasus. Semoga mafia peradilan ini bisa betul-betul diberantas demi keadilan hukum di Indonesia. Agar juga penegakan hukum di Indonesia benar-benar clear dan adil, karena ini kasus tahun 2024, panjang sekali pemirsa, dan ternyata banyak sekali kasus-kasus suap bermunculan, dan seperti kali ini pemirsa, 3 hakim PN Surabaya juga didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah. Ya, menurut jaksa, suap tersebut bersumber dari ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erin Tuadamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Anindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau total 4,3 miliar rupiah. Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbank Diklat Mahkamah Agung, Zarov Richard. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zarov Richard untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, siswa SMP Negeri 1 Barangka temukan ulat dalam menu makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Ini pihak sekolah pemirsa telah melaporkan hal ini kepada penyedia MBG dan meminta agar pihak penyedia lebih teliti lagi agar siswa tak mengalami keracunan. Ada ulat, buka Don. Prabu, gimana nih Prabu? Ini makan berulat Prabu. Makanan apa nih Cuk? Coba lihat. Lihat. Menu program makan bergizi gratis atau MBG dikeluhkan siswa setelah ditemukannya ulat dalam menu yang disajikan. Dalam video yang berdurasi 22 detik tampak ulat terlihat di menu sayur. Salah satu siswa terlihat mengambil ulat tersebut lalu mengangkat untuk memperlihatkannya pada kamera agar terlihat jelas. Insiden terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Muna Barat, tepatnya di SMP Negeri 1 Barangka. Pihak sekolah melaporkan hal ini kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyedia MBG di SMP Negeri 1 Barangka. Mereka meminta agar pihak penyedia lebih teliti lagi dalam menyediakan menu makanan bergizi gratis agar siswa tak alami keracunan. Harapan saya barangkali hanya kepada pihak penyedia. Dan itu barangkali ada pihak-pihak yang berkompeten tentang hal itu agar ke depan tidak terjadi lagi barangkali hal-hal yang seperti itu. Sementara itu penyedia makanan bergizi gratis meminta maaf atas temuan ulat pada menu sayur yang dibagikan kepada para siswa. Kemarin itu kita tidak ada menu daging. Jadi menu kita kemarin dari 2.500 sekian porsi, menunya adalah telur, orak-arik, dan sayur. Jadi itu fix, ulat itu adalah ulat sayur. Dan dari 2.500 sekian porsi yang kita sajikan kemarin pun hanya 1 porsi saja juga yang ditemukan itu. Ada ulat.
Kedepannya pihak penyedia menu makanan bergizi gratis berjanji akan bekerja sesuai standarisasi terkait sortir dan memilih bahan dengan kualitas yang bagus. Dari Kabupaten Muda Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.